Bayangkan, setelah puluhan tahun bekerja keras, membesarkan anak, dan berjuang demi keluarga, kini di usia senja banyak lansia justru merasa menjadi beban. Mereka mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tapi dalam hati kecilnya ada perasaan. Apakah kehadiranku masih berarti? Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Inilah jawabannya. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu nih, Anda menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenal dari berbagai daerah. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang dan menyebarkan informasi bermanfaat, khususnya tentang kesehatan dan kebahagiaan lansia. 1. Kehilangan peran dalam keluarga. Dulu, para lansia adalah pusat dari keluarga, pemimpin, pengambil keputusan, sekaligus penopang ekonomi. Tapi saat usia bertambah, peran itu perlahan bergeser. Keputusan keluarga lebih banyak diambil anak-anak atau cucu. Akhirnya, lansia merasa tidak lagi dibutuhkan. Mereka seolah duduk di pinggir meja keluarga tanpa diminta pendapat. Padahal, pengalaman hidup mereka adalah warisan berharga yang bisa menjadi panduan. Ketika tidak dilibatkan, muncullah perasaan tersisih yang menimbulkan rasa menjadi beban. 2. Keterbatasan fisik dan kesehatan. Proses menua membuat tubuh melemah. Penglihatan berkurang, pendengaran tidak setajam dulu, sendi sakit, atau penyakit kronis yang harus dikontrol. Hal-hal sederhana seperti berjalan ke kamar mandi atau mengancingkan baju pun bisa jadi tantangan. Ketika harus meminta bantuan, lansia sering merasa tidak enak, apalagi jika keluarga terlihat sibuk. Dari sinilah muncul pikiran, aku hanya merepotkan mereka. Padahal, membantu lansia adalah wujud cinta, bukan beban. Namun rasa tidak berdaya membuat mereka sulit menerima kondisi ini. 3. Faktor ekonomi. Banyak lansia merasa malu karena tidak lagi produktif secara finansial. Mereka pernah jadi tulang punggung keluarga, tapi kini justru bergantung pada anak atau cucu. Biaya pengobatan, kebutuhan sehari-hari, hingga perawatan tambahan sering membuat mereka berpikir, aku terlalu mahal untuk keluargaku. Pikiran ini menyakitkan, karena mereka tidak ingin menjadi alasan anak cucu kesulitan ekonomi. Padahal, kehadiran mereka jauh lebih berharga daripada uang. Hanya saja persepsi negatif ini membuat mereka merasa menjadi beban. 4. Kurangnya waktu dan perhatian dari keluarga. Kesibukan zaman modern membuat interaksi dengan lansia semakin sedikit. Anak sibuk bekerja, cucu sibuk dengan sekolah dan gadget. Lansia akhirnya duduk sendirian, hanya ditemani televisi atau tembok kosong. Rasa sepi ini lebih menyakitkan daripada penyakit fisik. Saat jarang diajak bicara, mereka mulai berpikir bahwa keberadaannya tidak penting. Bahkan, ada lansia yang merasa lebih dekat dengan tetangga atau perawat daripada keluarga sendiri. Kesepian inilah yang sering menjadi akar rasa, aku hanya beban. 5. Stigma sosial. Di masyarakat, lansia sering diberi label, lambat, pelupa, merepotkan. Stigma ini bukan hanya menyakiti hati, tapi juga mengikis rasa percaya diri. Lansia mulai ragu untuk bersuara, takut dianggap cerewet atau ketinggalan zaman. Perlakuan yang tidak sabar, seperti meninggikan suara atau menertawakan kelemahan mereka, semakin meneguhkan anggapan bahwa mereka hanyalah penghalang. Padahal, di balik riput dan rambut putih itu ada segudang kebijaksanaan yang layak dihormati. Menghapus stigma ini adalah langkah penting agar lansia tidak lagi merasa terbebani oleh keberadaannya. Teman-teman, dari semua pembahasan tadi kita belajar bahwa alasan lansia merasa jadi beban bukan hanya soal fisik atau ekonomi. Lebih dari itu, mereka merasa kehilangan tempat dalam keluarga, perhatian, dan penghargaan. Mereka rindu didengarkan, rindu dianggap penting,
rindu diberi ruang untuk tetap berperan. Sebagai anak, cucu, atau keluarga, kita punya peran besar untuk menghapus perasaan itu. Caranya tidak sulit. Luangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk sekadar berbicara. Tatap mata mereka, genggam tangan mereka, dengarkan tanpa menghakimi. Percayalah, hal sederhana ini bisa membuat hati lansia jauh lebih tenang dan bahagia. Ingat, mereka tidak meminta harta, tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin dihargai dan didengar. Karena suatu hari nanti, kita pun akan berada di posisi mereka. Apa yang kita berikan hari ini pada orang tua, suatu saat akan kembali kepada kita. Pesan moralnya sederhana, lansia bukan beban. Mereka adalah sumber kebijaksanaan, doa, dan cinta yang tak ternilai. Tugas kita adalah membuat hari-hari mereka lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan bagikan agar makin banyak orang sadar pentingnya menghargai lansia. Dan jangan lupa, jika ada keluhan kesehatan fisik maupun mental, selalu konsultasikan dengan dokter atau tenaga medis terpercaya. Karena menjaga lansia bukan hanya soal tubuh mereka, tapi juga hati dan pikiran mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti menghargai orang tua kita. Setiap senyum dan kesehatan Anda adalah kebahagiaan bagi kami. Ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk sehat dan bahagia. Klik like untuk menyebarkan semangat ini kepada lebih banyak orang, dan tekan subscribe supaya kita bisa terus bersama, saling menguatkan dan menjaga kebahagiaan hingga usia senja. Jangan lupa like dan subscribe channel Hingga Usia Senja ya.